Sekarang saya sebagai perwakilan dari Tiongkok pengen bertanya ke perwakilan Amerika. Apakah Anda suka dengan gaya Trump sekarang ini dan apakah dia akan terpilih lagi menjadi presiden Amerika yang akan datang? Kita ini sebetulnya bisa mewakili perang dagang. Orang bilang bahwa saya terlalu pro Tiongkok, kemudian Asrul terlalu pro Amerika. Jadi ini keluarga ini mewakili sebetulnya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Meskipun sebetulnya ya saya kan begitu sering ke Amerika dan Asrul juga begitu sering ke Tiongkok. Sehingga ya nggak apa-apa lah, ini perang dagang di tingkat keluarga. Karena sebetulnya saya pertama kali ke luar negeri lebih ke Amerika dibanding ke Tiongkok. Dulu istilah saya begini, saya ini mengharuskan tiap 6 bulan sekali itu harus ke Amerika. Kenapa? Istilah saya harus belanja ide dari Amerika. Karena saya akui Amerika adalah negara yang sangat kreatif. Ide-ide baru luar biasa banyak bisa didapat dari sana. Baru setelah Tiongkok mengalami kemajuan yang luar biasa belakangan, saya lebih banyak ke Tiongkok karena pertama lebih murah, kedua saya belanjanya sudah berbeda. Karena tahap saya sudah tidak belanja ide lagi, tahap saya adalah belanja semangat. Mungkin karena saya mulai tua, sehingga perlu semangat. Kalau ke Tiongkok itu rasanya semangat itu tambah. Karena di sana melihat semua orang bekerja dengan gigih, semua orang pengen maju kok semua orang begitu, sehingga beda tingkat belanjanya. Awal-awal di dunia ini saya banyak belanja ide ke Amerika, kemudian belakangan banyak ide belanja semangat dari Tiongkok. Nah, tetapi tetap kesan umum adalah saya lebih pro Tiongkok, Asrul lebih pro Amerika. Asik kan? Ya itu yang orang masih sulit menurutku ya, orang Indonesia atau orang sebenarnya sekarang secara global lah, entah kena sosial media atau apa, semua pemikiran jadi absolut gitu. Jadi padahal dunia ini kan abu-abu banget gitu. Maksudnya antara putih dan hitam itu ada 98% di tengah-tengahnya yang abu-abu gitu. Dan kamu kan Amerika banget, sebenarnya kalau dibilang Amerika banget ya enggak, karena kalau saya ke Amerika banyak teman-teman saya yang jauh lebih Amerika kayak gitu. Dan Amerika itu kan nggak kayak kita nonton. Kalau sekarang bayangkan kalau Anda orang Amerika, tiap hari dikasih makanan sinetron Indonesia. Dia akan berpikir bahwa Indonesia itu seperti sinetron itu. Kebalikannya kan kalau di Indonesia, orang karena tontonan Hollywood, tonton segala macam, TV dan lain-lain itu banyak dari Amerika, dikira oh di Amerika itu seperti itu. Padahal kan ya tidak juga. Nah ini mungkin sekarang terjadi di Korea kan, karena setiap hari orang nonton drama Korea segala macam. Apakah Korea seperti itu? Saya dengar istri Anda sangat gila drakor ya. Kayaknya bukan hanya istri saya, kayaknya semua perempuan, kebanyakan perempuan, kayaknya nggak bilang semua itu generalisir. Setiap kali ketemu perempuan, entah dia pengusaha, entah dia diplomat, entah dia apa, kok kamu nonton apa? Drakor katanya. Jadi saya kira nanti mungkin 5-10 tahun lagi akan ada sesuatu yang beda lagi gitu. Tapi intinya adalah ya ini lucu juga kalau dibilang saya Amerika banget, Abah Tiongkok banget atau China banget ya itu. Jadi, nah teman-teman di perusahaan kita ini banyak yang nanya, maksudnya kalau ngomongin soal Tiongkok lawan Amerika kayaknya seru kalau Abah sama Mas Uli yang ngomong gitu, karena ini persepsinya yang sebenarnya. Karena kita kan sebenarnya belum pernah bertukar beneran soal itu. Iya. Belum pernah bicara soal ini di dalam keluarga. Karena dalam hal itu kenapa dulu Abah ngirim saya ke Amerika kan kayak gitu kan sebenarnya. Iya kan. Dan waktu itu saya betul-betul menyadari sepenuhnya bahwa saya itu tidak bisa bahasa Inggris. Dan begitu saya terjun ke perusahaan, ternyata bahasa Inggris itu penting. Kalau dulu kan di keluarga saya kan mungkin agak mengharamkan, ini kan bahasanya orang asing begitu. Kita kan lebih pada seneng bahasa Arab dibanding bahasa Inggris. Akhirnya begitu tamat SMA pun saya ini belum bisa mengucapkan bahasa Inggris nama-nama hari. Itu belum bisa. Jadi Senin itu apa, Selasa berapa, tamat SMA, tamat aliyah. Memang saya di madrasah. Bukan berarti semua tamatan SMA seperti saya, tidak. Tapi saya di sekolah saya seperti itu, begitu. Nah kemudian waktu Anda
tamat SMP, saya pikir jangan ada lagi lah di keluarga saya yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya. Jadi, tapi saya persisnya lupa. Dulu itu Anda yang mau sekolah di Amerika atau saya yang minta Anda sekolah Amerika? Saya terus terang agak lupa. Waktu itu kalau yang saya ingat, kalau anak SMP itu kan rata-rata nggak peduli mau jadi apa. Maksudnya masih umur 15 tahun, belum 16 tahun, jadi masih terserah mau ditaruh di mana juga terserah kayak gitu. Tapi waktu itu aku ingat Abah pulang, keluarga kita belum mampu seperti sekarang waktu itu. Maksudnya masih sangat nggak mampu gitu. Maksudnya saya sekolah naik sepeda SMP itu kayak gitu. Kemudian waktu itu Abah bilang, ini nih ada Abah nunjukkan iklan waktu itu. Ini nih ada kesempatan tes. Tes siapa tahu kamu bisa diterima SMA di Amerika. Waktu itu tes pertukaran pelajar waktu itu. Jadi Abah waktu itu ngasih koran waktu itu, ini loh ada iklannya gitu. Kamu ikut ambil tes ini. Oh gitu. iya, Jadi kayak gitu. Iya, betul. Yang motif saya adalah itu tadi. Saya tidak pengen keluarga saya tidak bisa bahasa Inggris lagi seperti saya. Harus ada. Kemudian karena kita kerja di koran dan tiap hari ada iklan. Dan kemudian waktu itu ada iklan EF yang memberi kesempatan untuk sekolah SMA di Amerika pertukaran pelajar. Saya pikir, oh iyalah, mungkin ini kesempatan begitu. Jadi mungkin banyak yang nanya, ada beberapa organisasi memang yang bikin pertukaran, dan IF waktu itu, ini kita ngomong tahun 93, itu masih ada program pertukaran itu, di mana saya SMA-nya itu gratis waktu itu kayak gitu. Jadi waktu itu Abah bilang, ini nih, kamu ambil tes ini gitu. Akhirnya waktu itu ambil tes saja gitu, ya nothing tulus saja, lulus ya sudah, enggak ya sudah, ya ternyata lolos gitu. Jadi, dan saya tidak memberitahu istri saya, tidak memberitahu ibu waktu itu, karena saya tahu bahwa Anda sangat anak mama. Kemudian pasti ibu keberatan, tetapi saya tidak memberitahu, dan akhirnya ketika lolos dan kemudian harus berangkat ke Amerika, istri saya nangis tidak berhenti tiap hari karena ini catatan khusus ya, Abah nggak nganter ke bandara, nggak. Betul. Paspornya sudah, uangnya sudah, oke, udah ya kayak gitu. Ibu yang nganter ke bandara waktu itu. Jadi memang waktu itu saya di puncak kesibukan yang luar biasa karena harus berjuang memajukan perusahaan yang saya bekerja praktis satu hari itu kira-kira 16 jam dan kerja sampai jam paling cepat adalah sampai jam 1 malam. Bisa-bisa setelah jam 1 malam itu masih harus ke percetakan. Kemudian ketika bangun pabrik kertas masih harus ke pabrik kertas sampai jam 3 dan nanti jam 8 sudah harus di kantor lagi. Sehingga sekarang inilah saya minta maaf bahwa waktu kalian kecil saya sama sekali tidak mengurus. Bahkan tamat SMP sudah harus berangkat ke Amerika. Saya pun tidak mengantar ke bandara apalagi mengantar sampai Amerika. Tidak. Jadi waktu itu memang itu bukan sekedar program bahasa. Jadi waktu itu ya sebenarnya kan saya percaya sama namanya serendipity, Pak. Kecelakaan-kecelakaan yang menguntungkan itu, maksudnya jalan hidup gitu ya. Jadi mungkin waktu itu ya spontan aja mungkin ini, kamu ambil tes ini, siapa tahu lulus. Dan ternyata lulus berangkat. 2 tahun kemudian adik saya juga lolos, kayak gitu. Jadi waktu itu ya memang apakah waktu itu berpikir di telan ya enggak, kan anak SMP kan enggak mikir kayak gitu-gitu. Aku sih berangkat aja, jalani aja gitu. Mungkin untuk zaman itu bahasa Inggris mungkin juga bukan sesuatu yang berat buat karena sudah mulai ada acara TV. Waktu itu kan ada MacGyver, Airwolf segala macam yang masih TV swasta zaman dulu itu. Jadi tapi kalau boleh saya tanya, Anda kok bisa lolos tes? Berarti sudah bisa bahasa Inggris. Siapa yang ngajari bahasa Inggris? Apakah di sekolahan? TV. Oh, di TV. Oh, jadi bisa bahasa Inggris karena TV? Karena TV. Waktu itu acara apa? Kan banyak film-film waktu itu. Bukan seperti sekarang ya, yang pilihannya banyak. Tapi waktu itu kan TV swasta sudah ada. Jadi film-film asing sudah mulai masuk. Tapi kan ada tag-nya. Ada teksnya memang. Jadi ya bukan berarti bahasa Inggrisnya bagus ya. Anak-anak zaman sekarang SD sudah jauh lebih tapi waktu itu sudah minimal telinganya sudah familiar dengan bahasa Inggris, itu yang mungkin agak membedakan itu. Jadi dan mungkin saya juga suka nonton film, suka nonton komedi, jadi ya lama-lama terbiasa juga. Dan waktu di Amerika pun kan ya mungkin karena beruntung, terus terang ini saya sering bilang ayah saya ada 2, yang satu yang ini, kemudian
Yang satu lagi, sekali lagi nasib, ini jalan nasib. Jadi aku ingat juga Abah waktu itu, karena waktu itu masih zaman Orde Baru. Meskipun masih kecil, saya tahu betul ancaman-ancaman terhadap keluarga itu ada, ancaman-ancaman terhadap pekerjaan Abah itu ada. Dan waktu itu udahlah, kamu jangan di media, jangan di koran, jangan jadi wartawan. Jangan jadi wartawan. Nah, kamu berangkat sana kalau bisa kayak gitu. Jadi kok ya ternyata, jadi ini bedanya pertukaran pelajar dengan belajar biaya sendiri ya kayak gitu. Ketika pertukaran pelajar itu memang kita nanti dikumpulkan di dekat Seattle waktu itu, dikasih pelajaran penyesuaian hidup lah ini, adaptasi gitu. Jadi bagaimana cara makan di Amerika, bagaimana cara berbicara, bagaimana kalau kamu nanti pacaran dengan orang Amerika nanti cara kencannya bagaimana. Itu semua diajarkan dalam 2-3 minggu camp itu. Baru kemudian diajarkan dalam pengertian supaya nanti tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, tidak kaget, ya, tidak homesick kayak gitu. Kemudian itu bukan hanya anak Indonesia, anak dari negara-negara lain dikumpulkan semua di situ. Jadi waktu itu kita beberapa hari sebelum dipisah-pisah, kita disuruh lihat papan. Karena nanti masing-masing dari kita akan dikirim ke tempat yang berbeda-beda. Nah ternyata, Azrul Ananda, Kansas waktu itu kayak gitu. Ada nama kotanya Kansas. Kita cari di peta, kan belum ada Google waktu itu. Dicari di peta besar Amerika. Kok kotanya nggak ada ya di peta. Jadi ternyata kebanyakan dari kita ini hampir semuanya memang ditaruh di kota-kota yang nggak ada di peta. Jadi memang ditaruh di kota-kota kecil yang supaya kita benar-benar ya pertukarannya itu memang dirasakan gitu. Jadi dirasakan. Wah ini setelah itu kita berpisah, ada sahabat saya yang ke Florida, pintar dia. Yang begitu itu tidak pernah menyampaikan ke saya atau ke ibunya bahwa saya sekarang sudah di Seattle, negara bagian Washington, ini nanti akan ditaruh di, enggak ada cerita begitu-begitu, enggak tahu ya. Pokoknya dia jalani sendiri saja. Belum ada handphone, jadi nggak bisa handphone ya. Tidak ada email, tidak ada email. Pakai surat 2 minggu baru sampai ya. Jadi waktu itu belum ada. Dan waktu ditaruh, jadi kamu jalani sendiri aja pokoknya. Ya waktu itu kan ya anak umur 15 tahun kan ya udahlah jalanin aja, mau ngapain, mau nangis ya mau ke siapa, mau ngomel ya ke siapa, mau nelpon ibu ya nggak bisa. Jadi mau nelpon kan mahal sekali waktu itu, uang juga nggak. Ada istilah waktu collect call ya. Collect call. Sekarang nggak ada lagi. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu ada istilah collect call. Jadi dulu ada istilah namanya collect call. Kalau memang benar-benar emergency sesuatu itu pakai telepon umum atau telepon apa saja, telepon operator. Saya mau melakukan collect call. Kalau collect call itu sebenarnya yang bayar yang nerima. Jadi waktu itu saya hanya menggunakan sekali waktu itu untuk ngasih tahu saya mau kemana kalau nggak salah. Jadi saya cepat sekali nelponnya, tidak sampai 2 menit karena kan mahalnya luar biasa. Jadi waktu itu bilang saya dikirim ke Kansas kayak gitu udah. Nanti hubungi lagi setelah ke sana. Jadi dari Seattle waktu itu naik pesawat harus 3 jaman. Setelah itu naik mobil lagi 3 jaman menuju ke kota tempat saya tinggal. Kemudian saya sempat di keluarga transisi waktu itu. Di keluarga transisi. Kemudian baru pindah ke kulit putih. Keluarga kulit putih. Kulit putih semua. Kemudian baru dipindah. Karena di Kansas umumnya kulit putih ya. Kulit putih dan wilayah saya tempat tinggal keturunan Jerman atau Rusia. Jadi atau Irlandia atau Irish. Jadi ketika di keluarga yang beneran yang benar-benar saya tinggal itu jam 9 malam atau hampir jam 10 malam nyampe rumahnya itu. Jadi malam sekali nyampe, diantarkan sama konselor waktu itu. Jadi nggak sempat ngobrol banyak, kita ngobrol banyaknya besok pagi gitu. Terus waktu itu saya tanya aja gitu, Anda kerjanya apa gitu? Oh kita punya koran di sini. Jadi waktu itu lucu sekali karena ini saya dilempar ke sana supaya nggak jadi wartawan. Saya kirim ke Amerika supaya tidak jadi wartawan. Ternyata malah diterima keluarga yang juga pemilik koran. Gitu. Di samping menjadi guru di situ juga. Gitu. Dan waktu itu saya ingat collect call lagi nggak collect call, pakai telepon dia tapi saya bayar rekeningnya. Ngasih tahu Abah waktu itu, Abah ini keluarganya juga koran gitu. Abah ketawa gitu. Jadi ya itu mungkin takdir. Jadi ya itu awalnya gitu. Jadi setelah itu John sama Chris, nama ayah dan ibu saya. Jadi ya seperti ayah sendiri karena terus terang kan dulu sejak sampai umur 15 tahun kan ketemu Abah juga sangat jarang gitu. Maksudnya Abah pulang dini hari,
ketika saya bangun berangkat sekolah, Abah masih tidur. Kemudian saya berangkat sekolah, Abah baru bangun kerja lagi. Dan sore nggak ketemu, malam juga nggak ketemu. Jadi ya John ini agak unik karena saya termasuk yang sangat beruntung karena John ini bersama saya pagi bangun sampai mau tidur. Karena dia guru di tempat SMA saya ngajar. Kemudian sorenya saya bantuin dia ngerjain korannya. Jadi bisnis keluarganya media lokal, tapi pagi sampai sore dia ngajar di SMA sama istrinya. Dia ngajar bahasa Inggris dan media, sedangkan istrinya ngajar bahasa Spanyol waktu itu. Jadi ya saya merasakan ini ya rasanya punya orang tua kayak gitu. Jadi minta maaf. Dan keluarga ini tidak punya anak laki-laki, anaknya 3 perempuan semua. Gitu. Wah, kamu jadi anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya gitu. Dan dikasih kamera, suruh foto-foto terus. Tapi sikap dia kan orang kulit putih ya. di Kansas. Ini menerima anak angkat, anak Asia yang kecil, posturnya kecil. Anda merasakan sikap dia pertama kali bagaimana? Mungkin karena pertama kali ketemu tuh malam sekali ya, jadi memang sulit melihat ekspresi dan lain-lain. Tapi waktu itu saya diceritai oleh John ini, karena memang pertukaran pelajar di kota itu pernah. Kota ini kecil sekali, penduduknya hanya 2.800. Hanya 2.800. Kotanya tuh hanya 1,5 kali 1,5 kilo. Kalau waktu belakangan saya ke sana, kalau saya sih menamakan itu bukan kota. Di itu sana desa. aja disebut kota. Kalau saya lihat itu desa banget. Jadi memang supermarket juga nggak ada, ya kayak gitu. Jadi akhirnya ya waktu itu saya diceritai katanya mereka sempat serius nggak ini mau nerima anak ini. Katanya sempat terjadi diskusi keluarga juga gitu. Karena sebelumnya pernah tapi anak Eropa. Jadi mereka tidak pernah anak Asia. Gitu. Bayangkan di satu kota itu keluarga kulit hitam juga cuma satu. Dan anak-anaknya cuma satu. Jadi di satu sekolah SMA itu kulit hitamnya juga cuma satu. Kayak gitu. Jadi ini betul-betul kota kulit putih ya. Kulit putih dan kalau ngomong kulit hitamnya aja sedikit, Asianya itu malah katanya kira-kira 100 mil radius itu nggak ada orang Asia. Waktu itu belum Chinese food belum di mana-mana seperti sekarang kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang non bule itu benar-benar nggak ada. Tapi mungkin karena ini Kansas dan Midwest ya. Kansas itu kalau lihat peta Amerika pas tengah-tengahnya, kotanya itu pas tengah-tengahnya. Tapi saya merasakan keramahan yang luar biasa waktu itu. Memang sempat ada diskusi keluarga katanya. Dan katanya mau diterima atau tidak gitu. Iya, maksudnya dilanjutkan atau tidak kayak gitu. Dan mereka terus terang cerita ini gitu. Dan kemudian si John cerita bahwa sebenarnya waktu itu akhirnya anak kita waktu itu ada Andrea namanya, kakak angkat yang saya. Anak wanita itu. Yang perempuan kakak angkat saya itu yang masih SMA juga. Dia bilang, udahlah kasihan dia nanti kalau tidak di sini tinggal di mana gitu. Ada nggak yang mau nerima dia gitu akhirnya. Karena apa Anda ekspresinya belas kasihan gitu ya? Jadi ada belas kasihannya. Jadi ya udahlah kita terima saja anak ini toh. Kayaknya juga nggak nakal, nggak aneh-aneh kayak gitu kan. Waktu itu saya tingginya sudah hampir 170. Tapi kurus sekali, beratnya hanya 46 kilo, jadi kurus. Mungkin kasihan lihat kurus ini kayaknya nggak pernah dikasih makan gitu aja di Indonesia. Jadi dan kacamata tebal sekali. Jadi ya udah akhirnya ya. Sudah minus berapa waktu itu? Sudah minus 7 mungkin waktu itu. Sekarang minus 10 ya. Jadi waktu itu dan selama setahun kan sebenarnya praktis nggak pernah kontak dengan keluarga sebenarnya. Ya. Hanya telepon paling sebulan. Dan rasanya setelah 6 bulan kamu di sana, saya kebetulan waktu itu ke Amerika. Ya. Kemudian saya dengan istri saya, ayo kita tengok Azrul begitu untuk pertama kalinya dan mendarat di sana juga sudah setahun Mbak itu. Itu mau pulang gitu. Oh itu sudah setahun. minta maaf, nggak pernah ditengok. Dan waktu itu saya belum bisa bahasa Inggris. Jadi juga John ngomong apa ya saya iakan saja, tapi sebetulnya saya tidak mengerti. Karena itu saya punya dendam betul bahwa tidak boleh anak saya tidak bisa bahasa Inggris seperti saya. Istri saya juga sangat tidak bisa bahasa Inggris, sehingga saya bangga sekali melihat anak saya bisa tinggal di Kansas, kemudian di keluarga yang tidak bisa bahasa Asia dan bisa diterima di situ. Kemudian jadi waktu saya pertama kali ke sana, ya sebetulnya praktis tidak ada komunikasi dengan John itu, dengan orang tuanya Azrul itu. Ya saya cuma iya, tapi sebetulnya betul-betul saya tidak mengerti. Dan kebetulan
baru setengah jam saya di rumah John itu ada berita dari Indonesia bahwa majalah Tempo dibredel. Ya, itu saya ingat sekali momennya karena waktu itu baru sampai di rumahnya John, langsung dapat kabar itu ya. Ya, dan saya harus besok paginya pulang ke Indonesia karena dulu ini masalah yang sangat bahaya. Saya pikir bisa juga koran saya nanti juga dibredel seperti itu. Sehingga ya sudah besok paginya langsung pergi, langsung pulang ke Indonesia. Dan saya tidak pernah lagi menengok dia di Kansas itu. Jadi ya waktu itu memang shock besar. Dan John kan memang karena dia orang media, dia jadi sangat tertarik. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu kalau setelah itu, karena John ini master jurnalistik, jadi sama Abah waktu itu diminta untuk datang ke Indonesia setiap tahun, bahkan setahun 2 kali. Karena dia cara mengajarnya bagus, dia memang backgroundnya guru. Saya kira memang Asrul beruntung sekali dapat orang tua angkat. Satu, dia pemilik surat kabar di daerah itu. Yang kedua, dia master jurnalistik. Yang ketiga, dia seorang guru yang pembawaan sehari-harinya sangat ngemong, dan saya lihat saya kalah jauh sebagai ayah dibanding ayahnya Asrul yang di Amerika. Dan saya lihat kok dia cara membawakan dirinya begitu bagus, lebih sopan dari orang Jawa. Dan sehingga kesan saya bahwa orang Amerika itu individualis, kemudian nafsi-nafsi, dewek-dewek, kesan saya hilang dengan bergaul dengan John ini, bahwa dia ternyata sangat care. Jadi tidak betul individualistik seperti yang kita bayangkan begitu. Karena itu, karena dia memenuhi semua syarat kemampuan itu, lewat Asrul saya minta supaya John ke Indonesia. Dan sekaligus itu sebagai ucapan terima kasih saya mau menampung Asrul di sana. Dan begitu dia ke Indonesia, saya minta udah menjadi pengajar untuk para wartawan kami yang ada di Surabaya waktu itu. Dan ketika beliau mengajar selama 1 minggu, 2 minggu, ternyata ajarannya bagus sekali. Dan sampai bagaimana fotografi menguasai, tidak hanya menulis berita, tetapi juga desain yang bagus seperti apa, layout yang bagus seperti apa, foto yang bagus seperti apa. Sampai saya teringat sekali ajaran John Mon di kantor kita waktu itu. Ternyata dia mengeluarkan koin 50 sen ya, 50 sen. 25 dolar. sen, quarter, 25 sen dolar ditaruh di meja. Plak, gitu. Kemudian semua wartawan kaget. Ngapain dia naruh koin di situ dan dengan agak kasar begitu. Kemudian foto, kalau menyangkut foto-foto orang di surat kabar, tidak boleh wajah orang itu lebih kecil dari koin ini. Jadi misalnya kan sering dulu ada foto di koran, orang banyak begitu, misalnya gerombolan begini difoto, kemudian dimuat di surat kabar, tetapi wajahnya tidak ada yang jelas. Nah, dia punya ajaran, 50 rupiah. Ya. Itu ya ukurannya sama. Sama ya, ukurannya sama. Ya. Tidak boleh di dalam foto itu wajah orangnya lebih kecil dari koin ini. Lah, kalau orangnya banyak bagaimana? Nggak tahu. Pokoknya tidak boleh. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya disitulah diajarkan teori-teori bagaimana mengambil foto kalau di kerumunan orang banyak, dan bagaimana harus mengcrop atau memotong foto itu sehingga pokoknya tidak boleh wajah kecil-kecil begitu. Harus minimal 1 koin itu. Aduh, saya terkesan sekali dengan ajaran itu, dan belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Banyak sekali John menularkan kemampuan jurnalistiknya di Indonesia. Lantas tahun depannya saya minta datang lagi dengan istrinya sebagai ucapan terima kasih. Kita biayai semua. Dan tidak hanya di Surabaya, juga mengajar jurnalistik di daerah-daerah. Dia sudah ke semua provinsi di Indonesia. Ke kota-kota kecil dia sudah ke pedalaman Papua. Sampai ke Wamena. Wamena sudah pernah semua. Karena kita punya waktu itu punya koran di Jayapura. Ayo ngajar sampai ke Jayapura. Begitu. Kebetulan beliau kan kalau setiap summer, musim panas kan libur 1 bulan. Sehingga udah liburannya di Indonesia. Sampai berapa kali ya akhirnya? 17 kali. 17 kali ke Indonesia. 17 kali ke Indonesia. Ya, tiap tahun ke Indonesia. Dan tadi poin yang penting adalah ini seperti membalas banyak, karena ini yang harus saya ingatkan ke Abah, karena selama saya di Kansas tahun itu saya cuma bawa uang $250. jadi semua ditanggung dia. Semua ditanggung oleh dia, hidup saya, makan saya, segala macamnya ditanggung oleh dia. Jadi
Karena memang waktu berangkat memang realitanya kan memang belum semampu setelah itu. Jadi jadi waktu itu memang, dan saya kan juga cuek. Ya, cuek ya. Jadi nggak pernah tanya, nggak pernah apa. Jadi ya memang selama setahun itu $250. Jadi dan itu saya pakai beli sepatu sama beli apa kayak gitu. Jadi Tamiya. Enggak ada di sana. Kan itu kota kecil nggak ada apa. Oh, beli radio kontrol itu terakhir ya. Jadi memang itu beruntung, banyak memang yang tidak seberuntung saya, dalam artian di Kansas waktu itu ada 2 anak Indonesia yang ditaruh. Yang satu 6 bulan sangat. Berapa jauh jaraknya? Kalau naik mobil masih 3 jaman, masih 3 jam. Wow. Ya, jadi dia homesick, anak Jakarta. Laki-laki perempuan? Perempuan, anak Jakarta, homesick sekali, sehingga konselornya waktu itu menyarankan dia mengunjungi saya di tempatnya John, karena dia ngelihat saya kok baik-baik saja progresnya kayak gitu. Mungkin dia butuh teman anak Indonesia kayak gitu. Dikirim ke dia Chinese Jakarta. Bukan, anak pejabat. Anak pejabat. Dikirim ke Kansas, ke kota saya di Ellenwood. Kemudian ya hampir 1 weekend itu dia di situ. Kita ya sama John juga, sama Chris juga gitu. Katanya sempat baik lagi, lalu pulang, tapi ternyata tidak sampai 3 bulan kemudian akhirnya harus dipulangkan ke Jakarta. Karena nggak kerasan. Karena nggak bisa hidup di sana. Tahan ya. Jadi memang kalau saya sih mikir, kamu dulu nggak stres kayak gitu? Enggak. Mungkin karena attitude saya juga nothing tulus, dan selama di sana juga saya tidak pernah merasakan rasisme atau apa itu. Apakah saya ini beruntung atau apa? Karena kan di satu sekolah itu hanya 1 kulit hitam dan 1 anak Asia, dan mungkin lihat anak Asianya aneh, ini Asia kok kulitnya gelap kayak gitu kan, maksudnya mungkin bayangannya kan Asia itu China gitu. China kayak gitu, jadi kok kulitnya gelap kayak gitu. Jadi waktu itu, dan saya Muslim gitu, jadi waktu itu satu-satunya Muslim radius sekian ratus kilo itu mungkin kayak gitu. Jadi dan sekolah itu sangat ngakomodir, kan kalau di Amerika makan siang itu di sekolah, makan siang menunya kadang-kadang tentu ada babi dan lain. Jadi waktu itu sampai koki sekolah itu memasakkan khusus untuk saya. Wow. Saking tolerannya. Dan saya nggak minta kok. Saya kan bisa minggirin dagingnya atau apa kalau memang nggak bisa. Tapi nggak itu nggak akan terjadi di Indonesia. Misalnya ada keluarga Amerika Kristen, kemudian tinggal di rumah orang Indonesia yang Muslim, kemudian nggak akan sampai keluarga itu memasakkan babi. Anak angkatnya tidak akan ada. Jadi ini benar-benar sampai koki sekolah itu menyediakan makanan khusus kalau memang menunya lagi ada babinya. Dan ketika bulan puasa pun satu sekolah itu seperti tahu jangan makan dekat saya kayak gitu. Jadi tapi kan namanya anak umur 16 tahun. Jadi waktu itu sudah 16 tahun. Jadi ya biasa aja. Dan waktu itu saya menyibukkan diri ketika jam makan siang saya ke ruang jurnalistik kerjain tugas-tugas yang bisa saya kerjakan kayak gitu. Dan yang hebatnya lagi keluarga John Moon ini, selama saya tinggal di sana mereka tidak makan babi. Wow. Mereka tidak makan babi sama sekali. Jadi, tapi untungnya ini di Kansas itu tempat pusatnya peternakan sapi juga gitu. Jadi kalau Anda mungkin makan US beef sekarang ya mungkin datang dari sana juga ada kayak gitu. Jadi saya sering diajak ke peternakan sapi kayak gitu, tempat pemotongan sapi kayak gitu juga. Jadi memang mungkin itu beruntung ya, maksudnya selama setahun itu nggak pernah merasakan kayak gitu. Jadi dan ya mungkin produknya ya akhirnya saya fine aja, dan saya bisa melihat misalnya ya kalau ditanya Amerika kan orang semua tadi di awal bilang bayangkan kalau orang Amerika tontonannya hanya sinetron Indonesia, dia mungkin bayangin ya Indonesia kayak gitu. Tapi kan orang waktu itu yang populer waktu saya berangkat kan Beverly Hills 90210 kayak gitu kan ya. Ya Amerika jauh dari itu sebenarnya kayak gitu. Jadi sangat beda. Jadi dan itu membuat pikir juga bahwa apa yang direpresentasikan di media, apa yang direpresentasikan di film itu sangat kecil dari, kan kita juga malu kalau orang di Indonesia dianggap kayak sinetron semua kayak gitu kan. Jadi, akhirnya keluarga John dengan kita itu sudah seperti keluarga sendiri. Saya kalau ke Amerika pasti saya paksakan mampir di tempat John. Bahkan ketika saya pengen memperbaiki bahasa Inggris supaya nggak terlalu parah, supaya cukup parah lah, jangan terlalu parah begitu. Saya minta tolong boleh tinggal di tempatnya selama 3 bulan, dan saya betul-betul tinggal di rumahnya 3 bulan. Sudah
Bahkan dia bilang, kamar ini pokoknya kamar Anda, kapan saja Anda datang, kalau misalnya saya nggak di rumah, saya lagi pergi, kan rumah ini juga nggak dikunci, kamu masuk, pokoknya itu kamarmu, katanya. Dan gitu. sekarang sebenarnya John sama Abah lebih banyak komunikasi dengan saya daripada dengan saya sebenarnya. Ya. Saya lebih sering ketemu John. Iya, lebih sering ketemu John. Jadi ya memang itu unik ya, maksudnya kita nggak tahu jalan hidup manusia seperti apa, tapi memang lucu ketemu keluarga di sana. Dan saya pernah bercanda ke John, Mbak. John ini kan kalau di dunia media di Amerika nggak ada yang kenal sebenarnya, karena dia sebenarnya pengusaha kecil sekali di sana. Right? Tapi dia ini punya peran waktu itu membesarkan salah satu grup media terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi kan bahwa saya bilang seseorang itu bisa bermanfaat besar tidak harus di tempat dia berada kan kayak gitu. Jadi peranan John terhadap media, perkembangan media di Amerika tidak sebesar peranan John di perkembangan media di Indonesia. Tuh. Itu Anda pernah bilang ke dia. Dan itu harusnya kalau ada award, karena kan waktu itu separuh lebih media ada di bawah Abah di Indonesia, berarti separuh lebih media di Indonesia itu adalah sentuhan tangan seorang John Moon. Waktu itu saya bilang kayak gitu. Dan mungkin diturunkan lewat saya dengan cara yang berbeda lagi kayak gitu. Jadi, nah itu. Tapi kan kalau kita agak belajar, tadi ini Amerikanya sudah cukup panjang. Saya pulang dari Amerika tahun 2000 awal, lulus kuliah, pulang. Loh, Abah malah rajin belajar bahasa Mandarin. Jadi, karena begini jalan pikiran saya. Saya terus terang nggak mau kalah sama anak saya. Nah, kita bersaing. Dan kalau saya bersaing sama anak saya nggak mungkin. Saya nggak mungkin bisa bahasa Inggris lebih baik dari ini. Ya, pokoknya yang penting kalau baca ngerti, kalau ada orang ngomong ngerti, asal ngomongnya sederhana, kemudian bahwa logatnya seperti orang Jawa, ya apa boleh buat karena udah tua. Kemudian saya nggak mungkin bersaing sama Azrul di bidang apapun. Dia lebih muda, dia pendidikan Amerika. Saya cari-cari apa ya yang kira-kira saya bisa lebih dari Azrul, tetapi Azrul tidak akan mungkin bisa mengejar lagi. Oh, ketemu bahasa Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin. Kan dia nggak mungkin, dia kan sangat American. Mana umumnya orang yang sangat American tidak suka bahasa Mandarin, tidak suka Tiongkok, sampai kepada keluarga-keluarga Tionghoa yang saya kenal, yang banyak sekali yang lebih orientasi kepada Amerika dibanding ke Tiongkok. Bahkan kalau saya ke Taiwan, saya pernah ketemu anak muda di sana sudah menjadi direktur perusahaan. Saya bilang, kamu sudah berapa kali ke Tiongkok? Belum pernah. Loh, belum pernah? Nggak mau ke sana. Ngapain ke sana? Itu negara ketinggalan. Jadi orientasinya Amerika. Tapi ini disclaimer, ini tahun 2000 awal. Iya. 2000 awal ya. Bukan sekarang. Sekarang settingnya sudah berbeda sama sekali. Sehingga saya pikir, udahlah, saya belajar bahasa Mandarin. Kemudian, ketika mulai kursus di sini, dapat 1 bulan, nggak mungkin bisa. Karena terlalu banyak telepon, terlalu banyak urusan, karena saya kan pimpinan tertinggi di surat kabar di perusahaan itu, sehingga terlalu sibuk, nggak mungkin. Begitu mau belajar ada lagi urusan, mau belajar ada lagi urusan. Kemudian drop out, tidak jadi kursus, dan guru Mandarin saya namanya Suyen itu bilang, dari 40 orang yang kursus, kira-kira yang bisa terus itu hanya 5 orang katanya. Jadi Bapak wajar saja. Tapi aku nggak mau kalah. Akhirnya saya putuskan bahwa saya harus tinggal di Tiongkok. Meskipun tidak mungkin tinggal lama karena kesibukan yang luar biasa. Tapi saya nekat, saya putuskan saya harus tinggal 1 bulan penuh. Dan saya tidak mau di Beijing, tidak mau di Shanghai. Karena kalau di Beijing, di Shanghai, atau di Guangzhou terlalu banyak orang asing. Nanti tidak ada kesempatan ngomong bahasa Mandarin. Kemudian saya kebetulan ada teman di kota kecil untuk ukuran Tiongkok, tapi lebih besar dari Surabaya, di pelosok, namanya Nanchang di provinsi Jiangxi. Udah saya pilih di sana saja. Saya masuk asrama di normal school, artinya kalau di sini IKIP begitu. Kebetulan ada asrama untuk orang asing. Saya lihat tidak ada orang Indonesia. Yang ada adalah Korea, Jepang begitu. Saya masuk asrama di situ 1 bulan, dan saya tidak ikut di kelas saja, karena kalau ikut di kelas saja terbatas. Saya memutuskan jam 5 pagi saya bangun, kemudian urusan-urusan pribadi, saya buka internet, karena sudah ada internet waktu itu, untuk urusan kantor sampai jam 6.
manajer-manajer saya, direktur-direktur saya semua tahu untuk urusan perusahaan hanya boleh jam 5 pagi sampai jam 6. Setelah itu sangat nggak mau diganggu. Kalau ada urusan besok pagi lagi jam 5 sampai jam 6. Nah, mulai jam 6 saya ambil private di kamar kos, di kamar asrama saya itu panggil guru Mandarin. Nah, disitulah sampai jam 8. Jam 8 ambil guru yang lain lagi sampai jam 10. Baru kemudian ikut di kampus sampai jam 3. Setelah itu sampai di asrama jam 4, saya ambil guru lagi jam 4 sampai jam 6. Ambil guru lagi jam 6 malam sampai jam 8. Ambil guru lagi dari jam 8 sampai jam 10. Jadi satu hari saya belajar bahasa Mandarin kira-kira 16 jam. Begitu. Sehingga guru yang saya rekrut baru 2 waktu itu. Tapi hari ketiga gurunya bilang saya nggak kuat, harus tambah katanya. Akhirnya saya punya 6 guru, guru Mandarin di sana. Dan mereka tidak tahu siapa saya karena saya tidak membuka diri siapa saya supaya saya dianggap sebagai murid biasa. Dan kemudian mulai dingin, semakin dingin, musim dingin semakin dekat. Dinginnya luar biasa di asrama mahasiswa itu tidak ada selimut. Tidak ada pemanas karena waktu itu belum sebagus sekarang Tiongkok. Minggu terakhir saya nggak kuat, saya beli selimut dan tentu selimutnya bagus. Dan teman-teman di asrama itu semua pada tanya, kamu punya uang ya, kok beli selimut yang bagus begini katanya. Begitu. Karena memang saya tidak membuka diri siapa saya, pekerjaan saya apa. Ya. Dan waktu itu pernah Abah ngajak, udah kamu ikut kursusnya waktu itu, waktu itu masih gurunya, masih kursus di sini. Masih kursus di sini, ya, masih kursus di sini, diajak terus saya bilang waktu itu ya masih Amerika banget, baru pulang, masih umur 22 tahun. Terus saya ingat bilang ke Abah, enggak, sudah cukup. 2 bahasa sudah high speed di sini. Maksudnya 2 bahasa high speed itu adalah bahasa Indonesianya level menulis, dalam artian level diksinya tinggi. Bahasa Inggris saya juga level diksinya kan juga relatif tinggi gitu. Kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lulusan Amerika, level bahasa Inggris saya mungkin agak tinggi karena saya dulu SMA-nya di sana dan saat kuliah tidak pernah boleh ikut kelas murid internasional karena dianggap SMA Amerika. Jadi kelas bahasa Inggrisnya ikut kelas bahasa Inggrisnya boleh-boleh terus kayak gitu. Jadi dan kena John juga kan gitu. John kan selalu ngajak ngomong korek itu sekali dia. Sangat standar English dia nyebutnya. Jadi kalau saya ngomong salah posisi gitu kayak me and my friend nggak boleh, my friend and I. Jadi dia selalu mengoreksi saya ngomong kayak gitu. Jadi saya bilang ke Abah, bilang enggak, saya nggak mau ikut belajar bahasa Mandarin. Ini 2 bahasa 2 high speed, tambah 1 lagi tabrakan, dia bilang kayak gitu. Tapi waktu itu gurauannya seperti itu. Tapi memang pada perjalanannya kan memang memang sudah tidak bisa dipungkiri nanti China akan jadi negara nomor 1 lah. Itu tinggal menunggu waktu. Nah waktu itu memang akhirnya sering ke China juga karena apalagi ketika Abah sakit waktu itu. Mau tidak mau satu keluarga pindah ke China semua. Abah sudah sangat fasih bahasa Mandarin, sudah sampai nggak boleh ngomong begitu. Karena di dalam bahasa Mandarin itu ada sebutan di atas langit itu masih ada langit ya. Di atas langit lagi masih ada langit. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang boleh mengatakan pandai bahasa Mandarin, tidak boleh karena bahasa Mandarin itu hampir tidak terbatas. Intinya waktu itu sudah pada level sudah level menulis, sudah level ngomong, menulis segala macam. Dan Abah ternyata sakitnya butuh perawatan di sana dan solusinya di sana. Mungkin nanti Abah bisa nyenggol juga gitu. Tapi yang jelas waktu itu satu keluarga memang saya, adik, ibu, cucu-cucu yang ada waktu itu. Saya belum punya anak waktu itu. Anaknya dia ini made in China. Karena ketika menunggu saya sakit, dia ke sana sama istrinya dan lama di sana. Begitu pulang ketahuan ternyata hamil. Jadi yang Ayrton anak dia pertama itu made in China. Jadi, made in Thailand. Saya tanya, kira-kira di mana jadinya? Apakah di Tianjin atau di Beijing atau di kota lain? Kayaknya di Thailand katanya. Thailand itu di ujung utara perbatasan Korea Utara. Thailand itu di provinsi Liaoning di dekat Korea Utara. Jadi waktu itu memang satu kali di sana. Jadi memang mau nggak mau kan memang ya kesehariannya kan harus bahasa sana gitu. Sementara dari istri saya bisa sedikit-sedikit, adik juga udah bisa sedikit-sedikit kayak gitu. Abah ya yang paling fasih di antara satu keluarga. Jadi ya waktu itu ya
bulan, kalau nggak salah sempat 6 bulan waktu itu di sana. 6 bulan nggak pulang ya. Jadi benar-benar 6 bulan di Tianjin waktu itu, sambil traveling juga sama Abah. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang apakah saya ini bisa bahasa Mandarin, jujur saya akan jawab enggak, karena masih terlalu jauh untuk dibilang bisa. Tapi saya ngerti omongannya. Jadi bahasa sehari-harinya bisa dengar, istri saya juga bisa kayak gitu. Jadi memang ya kan saya ingat pelajaran ekonomi dulu. Kalau negara itu mau besar, mau ekonominya mau sangat kuat, syarat nomor satunya ini profesor Amerika ya di kelas ekonomi. Kenapa Amerika ini akan selalu menjadi negara besar? Karena penduduknya banyak, itu syarat nomor satu. Kalau penduduknya banyak, dia pasti negara besar kayak gitu. Itu tidak bisa dilawan. China kan jauh lebih besar. Jadi waktu itu aja udah. Dan waktu itu saya ya karena waktu itu di sana relatif luntang-lantung, 6 bulan itu ya traveling sama Abah, ya sama keluarga segala macam. Jadi kan lebih memahami habit orang sana, belanja di pasar gimana, belanja di supermarket gimana. Jadi secara tidak langsung dapat 2 dunia gitu. Yang kemudian Abah merasakan juga ketika sebelakangan sering ke Amerika dan lain-lain ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang Abah Tiongkok banget, saya Amerika banget, sebenarnya sudah konvergensi. Gitu. Jadi nggak bisa lagi lah bahwa perang dagang Tiongkok Amerika ini sudah diwakili di keluarganya Pak Dahlan, yang satu sangat Tiongkok, yang satu sangat Amerika. Dan saya percaya yang namanya global citizen kan, Pak. Dalam artian kan ada pelajaran global citizen itu ya memang waktu di Amerika diajarkan bahwa kedepannya tidak ada kamu orang Amerika, kamu orang Indonesia, kamu orang Tiongkok itu nggak ada. Kedepannya itu nanti akan global citizen. Nah, kalau Trump tidak terpilih lagi. Tapi kalau presidennya tetap Trump, kelihatannya mundur lagi menjadi semakin kental lokal lagi, yang Amerika juga American first, yang nanti Tiongkok first, Indonesia first, semua begitu, nggak tahu lagi apa jadinya nanti. Nah ini yang juga kalau kita ngomong soal, sekali lagi kacamatanya kadang-kadang kan dari film yang dilihat, acara televisi yang dilihat, dan berita. Sedangkan berita itu saya belakangan punya pemahaman baru bahwa saya menganggap sumber berita itu adalah makelar berita sebenarnya. Sumber berita makelar. Ya, nah, wartawan juga makelar berarti. Iya, bagian dari makelar. Ini fungsinya begini, ada sumber informasi yang kompleksnya luar biasa. Abah kan nggak bisa hanya dibilang yang Abah ini global citizen sebenarnya, karena Abah sudah sangat keliling. Saya juga dibilang Amerika banget sebenarnya juga nggak fair, karena sebenarnya juga sudah global citizen juga. Kemudian ini kan kompleksitasnya kan luar biasa, tapi ketika menyampaikan sesuatu lewat mediasi, dalam hal ini media atau wartawan, sampai ke sananya kan belum tentu utuh karena batasan-batasan segala macam, sehingga kan yang namanya media di era sekarang ini bisa jadi sebenarnya makelar informasi, karena apalagi sekarang ada YouTube, ada Spotify seperti yang kita lakukan ini, kemudian ada media sosial di mana semua orang, setiap individu, setiap organisasi, perusahaan itu adalah medianya sendiri sebenarnya, yang bisa menyampaikan apa yang dia inginkan secara utuh, tinggal berebut pendengarnya saja kayak gitu. Sekarang saya sebagai perwakilan dari Tiongkok pengen bertanya ke perwakilan Amerika, apakah Anda suka dengan gaya Trump sekarang ini, dan apakah dia akan terpilih lagi menjadi presiden Amerika yang akan datang? Terus terang ini teman-teman saya di Amerika kan juga banyak yang dari Indonesia sekarang tinggal di sana, maupun teman-teman saya yang memang orang Amerika kayak gitu. Apakah karena saya ini dulu Kansas itu kan termasuk waktu perang sipil dulu kan utara ya. Jadi Amerika itu dulu perang sipil tahun 1800-an. Utara melawan selatan. Utara melawan selatan. Utara ini yang Amerika yang kita kenal sekarang. Anti perbudakan. Intinya lebih modern bahwa manusia itu setara, manusia itu sama. Itu demokrasi Amerika yang kita kenal kayak gitu. Kurang rasialis. Sedangkan selatan itu adalah yang sangat perbudakan, yang hidup ekonominya digerakkan oleh perkebunan, yang itu berarti harus pro perbudakan, bahwa manusia tidak setara kayak gitu. Nah, Kansas ini kebetulan utara, dan saya kuliahnya juga di California. Kansas itu tengah, tapi dalam blok ini memihak utara. Memihak utara, sangat utara ya kayak gitu. Kan yang Oklahoma-nya abu-abu kan kayak gitu waktu itu. Jadi
California ini juga sangat Demokrat. Demokrat sekarang kita ada 2 partai, Partai Demokrat, Partai Republik, dan yang satu cenderung lebih progresif. Saya nggak mau bilang lebih maju ya, karena lebih maju dua-duanya bisa sama, tapi Republik ini lebih condong ke tradisionalis value, gereja, agama, konservatif, gitu. Sedangkan Demokrat ini lebih ke moderat dan intinya liberal lah, lebih liberal. Mungkin karena saya SMA-nya di Kansas dan kuliahnya di California, jadi mungkin saya view saya condong ke Demokrat, kira-kira gitu. Toh nggak ngaruh, saya bukan warga negara Amerika, jadi saya mau ngomong ini juga nggak ngaruh sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan bilang, wah Asrul itu nggak ngaruh, nggak relevan. Karena saya orang Indonesia kayak gitu. Dan teman diskusi saya banyak orang gitu, dan memang agak menakutkan gitu. Maksudnya ketika Trump pertama kali terpilih tahun 2016 juga, meskipun saya bukan warga negara Amerika, juga ada takutnya, Pak. Ada takutnya gitu. Karena dia takut sulit ke Amerika gitu. Sulit ke Amerika. Harus diingat bahwa setelah 9/11 sudah bukan rahasia kan, negara-negara yang Islam dan lain-lain kan lebih sulit untuk masuk ke Amerika, kira-kira kayak gitu. Dan saya termasuk yang waktu itu harus ikut pemeriksaan tambahan kalau masuk Amerika. Walaupun tiap tahun ke Amerika kayak gitu. Pemeriksaan tambahan, dan itu baru dihapuskan setelah waktu itu presidennya kan Bush, Republik, Partai Republik, sampai 2012 ya kan. Kemudian sampai 2004 ya, sampai 2000. Bush itu sampai lupa aku. Obama itu 2008, 2012 ya. Berarti Bush itu sampai 2008. Jadi Obama jadi presiden, Obama itu Demokrat. Obama jadi presiden 2008, baru tahun 2010 saya tidak perlu pemeriksaan lagi. Jadi kebijakannya itu terasa di level itu sebenarnya kayak gitu. Jadi mohon maaf, jadi waktu 9/11 kan Bush sampai 2008 itu kira-kira kayak gitu. Nah, apakah terpilih lagi nanti? Meskipun saya bukan warga Amerika, saya berharap nggak terpilih lagi. Jadi gini, saya kuliah di zaman Clinton, yang Demokrat. Clinton ini juga termasuk liberal kan dalam banyak hal. Dan di sekolah diajarkan, waktu itu diajarkan, karena pasti pemerintahan kebijakan seperti apa, di sekolah pasti ada imbasnya, kira-kira kayak gitu. Selalu diingatkan ke semua student waktu itu, mengingatkan bahwa percampuran ras segala macam itu tidak terelakkan. Itu di zaman Clinton. Jadi waktu itu diajarkan yang namanya, selalu dibilangkan bahwa Amerika itu adalah salad bowl. Seperti semangkok salad dibilang. Sayurnya macam-macam warnanya. Ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang warnanya keputihan segala macam. Tapi ini kalau disampur jadi sesuatu yang sehat dan bermanfaat. Jadi bahasanya era Clinton itu seperti itu waktu itu. Kemudian di era Clinton saya juga, karena saya waktu itu wisudanya juga masih era Clinton, mencari pekerjaan buat orang asing itu lebih gampang. Gitu. Jadi termasuk dia yang Anda cari kerjaan di sana? Sempat ditawari pekerjaan sebenarnya. Karena kan yang nilainya bagus-bagus nggak. Waktu itu ekonomi, waktu itu tech.com boom ya. Jadi tahun 99 itu kalau nilainya bagus, belum lulus sudah ditawari pekerjaan sebenarnya. Jadi, dan diajarkan juga bahwa perusahaan-perusahaan waktu di zaman Clinton itu diwajibkan ada namanya affirmative action. Jadi perusahaan ini harus punya karyawan sekian persen yang mewakili minoritas. Jadi perusahaan itu harus ada kulit hitamnya, persentase perempuannya harus ada kulit hitam, termasuk ke Asia dan dalam hal ini LGBTQ-nya juga harus terpenuhi dalam pemerintahan Clinton. Jadi memang masyarakatnya dipaksa untuk lebih satu. Kemudian di era Bush, apalagi setelah 9/11 itu jadi seperti lebih sulit, dan Trump ini kan kampanyenya memang semakin dia terpojok, semakin dia jualan polarisasinya. Ini yang khawatirkan. Jadi semakin terpojok dia semakin American gitu ya. Semakin seolah-olah fanatik Amerika gitu. Ya, kalau bilang semakin American hati-hati karena karena ketika Trump terpilih pun dia tidak menang popular vote kan. Tahun 2016 itu kan suara terbanyak sebenarnya untuk Hillary Clinton. Cuman sistem pemilu di Amerika kan electoral vote, jadi dia harus ngerebut negara bagian. Nah, suara negara bagiannya banyak Trump, tapi sebenarnya suara populer yang kalau semua suara individu itu dikumpulkan, sebenarnya kan waktu itu yang menang Hillary Clinton. Jadi kalau dibilang mayoritas masyarakatnya sebenarnya nggak Trump sebenarnya. Jadi sekali lagi jangan mengeneralisir bahwa
Amerika itu kayak Trump, enggak, sangat enggak. Jadi karena mayoritas votingnya enggak. Nah, Trump ini kan jualannya itu emang toh untuk menang, dan ini kan di mana-mana yang namanya pemilu ya Pak ya. Untuk menang kan tidak harus menang mayoritas. Pokoknya menang cukup. Menang dapil. Menang cukup ya. Dan yang dilakukan Trump, termasuk Bush juga waktu jadi presiden juga tidak menang popular vote. Dia menang cukup kayak gitu. Nah, jadi semakin dia terpojok, dia semakin memperkuat basisnya ini, karena basisnya ini mungkin cukup untuk menang cukup itu gitu. Jadi misalnya kemarin ketika kejadian kerusuhan kulit hitam dan lain-lain itu, yang dilakukan Trump malah jalan kaki ke gereja di dekat White House, pegang Alkitab, pegang Bible. Kan itu semakin memperkokoh anunya. Jadi dan itu semakin membuat polarisasi masyarakat. Jadi Trump ini contoh konkret, nanti mungkin sejarah akan mencatat bahwa Trump ini contoh konkret bagaimana seorang pemimpin tertinggi bisa memecah belah bangsanya. Itu memprihatinkan sekali. Apakah dia masih bisa menang 2020? Sangat bisa, karena kan apalagi di situasi pandemi ini, November nanti sudah pemilihan kayak gitu. Tapi balik soal sekolah tadi, apa pengen anak-anaknya nanti sekolah di Amerika? Sampai tahun lalu ya, sampai tahun lalu ya saya pengen pengalaman yang saya dapat mungkin bukan karena sekolah di Amerikanya Pak ya. Mungkin yang saya syukuri adalah saya saat masih remaja dijauhkan dari orang tua. Dan harus beradaptasi dengan dunia yang sangat berbeda. Jadi itu mungkin yang Abah dulu selalu cerita bahwa orang kalau merantau akan lebih baik, karena Abah sendiri kan produk perantauan sebenarnya. Gitu. Ya, memang doktrin saya adalah orang-orang sukses umumnya orang yang merantau. Kenapa? Karena perantau itu terputus dari beban sosial masyarakat sekitarnya. Beban sosial itu begini misalnya, seseorang yang merantau jauh dari keluarga, itu ada kesibukan apa di keluarga dia nggak peduli, nggak harus peduli. Tapi bagi yang tidak merantau, nanti adalah sepupunya yang kawin, ada siapa lagi meninggal dunia, siapa lagi kalau di Jawa siapa lagi sunatan. Semua ini dalam tanda kutip akan membuat orang terbelenggu oleh lingkungan sosial yang lama. Karena itu perantau itu punya kesempatan untuk lebih sukses dibanding yang bukan perantau. Yang kedua, saya dulu meminta Azrul ke sekolah di Amerika biarpun baru tamat SMP. Itu pertama jangan sampai tidak bisa bahasa Inggris. Jangan sampai seperti bapaknya begitu. Yang kedua supaya networknya luas. Jadi sukses itu juga karena network. Biar pinter nggak punya network juga nggak ada gunanya. Jadi memperluas network itu penting. Misalnya saya dulu kalau nggak merantau, pasti saya tetap di desa, namanya Desa Tegalarum di Magetan. Pasti saya pacaran dengan gadis di situ. Karena saya petani, semua tetangga saya petani, saya pasti jadi petani. Maksimum jadi apalah, tapi di situ atau RT atau RW. Jadi tidak bisa keluar karena tidak ada network. Sehingga memperluas network itu menjadi salah satu kunci. Tapi itu kan dulu, maksudnya sekarang kompleksitas mikirnya anak saya kemana kan lebih karena situasi globalnya sudah berubah. Gitu. Maksudnya dan bisa diatasi dengan WiFi. Bisa diatasi dengan WiFi. Kemudian kalau disebut tadi net bahasa, sekarang anak-anak saya SD sudah bisa bahasa Inggris. Bahkan yang ketiga cara berpikir pertamanya sudah bahasa Inggris. Kemudian sudah bisa bahasa Mandarin. Cucu-cucunya Abah kan sudah bisa bahasa Mandarin, sudah bisa bahasa Inggris semua. Jadi alasan itu sudah hilang. Malah itu membuka peluang untuk bahasa keempat misalnya kayak gitu. Kemudian kalau networking tadi juga tidak harus di Amerika. Kalau dulu kan memang anak-anak Indonesia banyak yang dikirim ke Amerika gitu. Itu ada periodenya. Pada zaman angkatan sebelum saya, apakah dia Tionghoa atau dia orang Jawa atau orang Sumatera, orientasinya belum ke Amerika. Waktu itu orientasinya ke Eropa. Jadi hampir orang-orang lebih tua dari saya itu adalah lulusan Belanda, lulusan Jerman. Kalau urusan-urusan teknik umumnya mereka lulusan Jerman. Kalau urusan keuangan, urusan hukum umumnya lulusan Amsterdam atau Den Haag atau Leiden begitu. Nah, sehingga setelah belakangan baru orientasi berubah ke Amerika. Jadi di periodisasi di Indonesia itu ada orientasi Eropa, itu dalam pengertian Jerman, Belanda, belum Inggris, Prancis, belum Spanyol. Kemudian berubah menjadi era orientasi ke Amerika. Itu juga diwakili oleh koran. Jadi koran-koran sebelum
sebelum koran kita dulu, itu orientasinya ke Eropa. Wajahnya seperti koran Eropa, jurnalistiknya seperti koran Eropa, desainnya seperti koran Eropa. Tapi begitu saya ke Amerika, dan kebetulan waktu itu koran kita lagi mau take off, itu langsung kita berubah orientasi. Koran kita tidak mau lagi seperti koran-koran yang lain yang orientasinya Eropa, langsung Amerika. Nah sekarang dua-duanya sudah tidak relevan lagi. Nanti koran harus orientasi seperti apa. Nah apakah kelak ada periode orientasinya langsung semuanya ke Tiongkok? Nah ini masih tanda tanya. Karena kan memang ya global citizen tadi itu, maksudnya kayak saya pergi ke Australia sangat mudah berkomunikasi. Saya pergi ke Eropa ya gampang komunikasi, ke Jepang ya sama saja, ke Tiongkok ya sama saja gitu kan. Kalau ditanya kan enak hidup di Amerika Bro. Maksudnya saya juga pernah tinggal di Tiongkok ya sama aja gitu maksudnya. Dan mohon maaf ini bukan berarti kita merendahkan Indonesia, tapi di baik Tiongkok maupun Amerika jalannya sama-sama lebih bersih daripada di Indonesia ya kan. Makanan Indonesia ini belum tentu lebih murah loh daripada di Amerika dan daripada di kalau kita pergi ke restoran Amerika masih bisa lebih murah. Setuju sekali. Kemudian jadi makan di restoran di Amerika itu bisa lebih murah daripada di Indonesia sebenarnya. Kemudian di Tiongkok apalagi kan bisa jauh lebih murah lagi. Jadi kecuali di Beijing. Kecuali di Beijing kecuali di Beijing. Atau mungkin Shanghai mungkin kayak gitu. Tapi yang jelas Shanghai masih bisa memilih, ada beberapa restoran yang agak di pinggiran lah lebih murah, tapi Beijing semua udah mahal. Jadi intinya adalah era sekarang ini dan ke depan mungkin akan lebih parah lagi bahwa tinggal di mana aja sebenarnya nggak masalah. Dia nggak peduli ini negara kapitalis, nggak peduli ini negara sosialis. Saya aja yang sebenarnya mungkin pernah merasakan ekstrim di sini dan ekstrim di sini nggak ada bedanya gitu. Maksudnya karena kita nggak punya kepentingan politik. Kita nggak punya kepentingan politik di dua-duanya, jadi nggak ada bedanya. Dan di sini. Tapi kalau seandainya di Amerika, seneng tinggal di daerah mana? Saya mungkin ingin ngulangi. Itu ada pantai timur, ada pantai barat, ada tengah, ada selatan, ada utara. Mungkin aku ini produk tengah, Midwest ya. Jadi karena itu lebih Amerika banget dalam artian kalau di California itu kemungkinan ketemu anak Indonesianya orang. Tapi sekarang di mana-mana juga sudah relatif sudah lebih berbaur sih. Cuman saya tetap ingin pelajaran yang saya dapat dulu, pengen anak saya mungkin kalau pergi ya ke tempat yang jangan terlalu besar juga, supaya dia ada nginjak buminya juga. Apalagi kan anak abah bisa dibilang enak, meskipun sebenarnya dulu juga belum tentu enak kayak gitu kan. Enaknya kan baru belakangan aja gitu. Cucunya abah kan lebih enak daripada anaknya. Mungkin seharusnya kayak gitu. Jadi tantangan dia untuk merasakan itu kan lebih besar daripada saya atau abah kayak gitu. Jadi mungkin Jadi memang seenak-enak orang kaya itu lebih enak cucunya orang kaya. Karena orang kaya itu selalu pelit. Kenapa pelit? Karena dia selalu ingat orang kaya itu kan dulunya miskin. Jadi selalu ingat miskin. Jadi pelit sekali karena dulu kita itu miskin, jangan sampai miskin lagi. Kita lebih baik hemat daripada nanti miskin lagi. Saya punya teman yang sudah meninggal dunia, punya perusahaan kapal besar sekali di Surabaya. Terbesar di Surabaya. Naiknya tetap kelas ekonomi. Saya tanya, Bapak ini kan pengusaha besar sekali, kenapa naik ekonomi? Pak, biarpun ekonomi ini masih lebih enak daripada saya dulu, Pak. Saya dulu begitu bangkrut, Pak. Malu, Pak. Tidak hanya nggak enak, tapi juga malu, Pak. Udahlah, yang penting betul tidak bangkrut lagi. Begitu. Nah, kemudian ada sampai hari ini orang yang sangat kaya di Surabaya, punya mall banyak, orang Surabaya, tetap naik ekonomi. Pernah saya naik ekonomi dari Jakarta ke Surabaya, dapat kursi di pojok paling belakang dekat toilet itu. Sebelah saya orang terkaya itu. Aduh, Anda ini uang untuk apa? Saya bilang, Pak, lebih enak begini daripada dulu miskin, Pak. Gitu. Nah, apakah jadi berarti anaknya orang kaya lebih enak? Enggak juga. Karena kalau anaknya orang kaya itu selalu dimarahi oleh bapaknya yang kaya itu. Bapak dulu miskin begini menderita, kamu kok enak-enak begini, nggak boleh begini. Jadi anaknya orang kaya belum tentu enak, karena Pak selalu dimarahi oleh bapaknya. Tapi kalau cucunya orang kaya, wah ini enak ini. Apa saja akan dikasih ke cucunya. Cucunya orang kaya ini, orang tuanya marahin, kakeknya nggak biarin, itu yang susah. Jadi anak saya pinter, kalau ditolak ibunya minta ke ayahnya, ditolak ayahnya minta ke kakeknya gitu. Jadi ya
percuma jadinya kayak gitu. Nah, udah. Selesai ya, selesai. Udah kelamaan udah selesai. Nggak, mungkin tambahin satu lagi, Bang. Maksudnya kalau dibilang ini harus ditekankan juga bahwa kan kalau tadi kuliah kan misalnya kenapa kan pasti kebetulan anak saya masih SD kayak gitu. Ini satu poin terakhir. Karena banyak teman-teman saya sekarang nanya juga gitu. Anakku ini sudah mau kuliah di mana ya enaknya gitu. Nah, ini kan juga pertanyaan yang saya mungkin bisa menjawab tapi juga nggak bisa jawab karena anak-anakku masih SD gitu. Jadi masih agak jauh. Nah, ini juga mungkin nanti Abah kalau ditanya cucuku nanti gimana kan jawabannya bisa beda-beda gitu. Saya bilang yang saya suka dari kuliah di Amerika adalah di sana itu kita selalu diajarkan untuk kompetitif. Jadi apa saja bersaing. Jadi misalnya kelas-kelas di kampus pun banyak yang dibuat bersaing. Entah itu berdebat atau bahkan dalam hal nilai. Jadi dosen itu bisa bilang begini di kelas. Dalam hidup ini selalu ada yang berhasil, selalu ada yang gagal, selalu ada yang mayoritas, dia bilang kayak gitu. Jadi di kelas ini pun sama, harus ada yang paling bagus, ada yang mayoritas dan ada yang gagal. Jadi harus ada yang nilai, harus ada yang tidak lulus. Jadi tidak lulus itu diwajibkan. Jadi nilainya dibuat curve. Wah, itu kan kompetitif sekali di kelasnya gitu. Jadi kalau misalnya nilai, jadi dibilang tidak ada 0 sampai 100 nggak ada. Yang nilainya paling rendah itu yang 0. Jadi kalau misalnya dari 100 dari 10 anak itu yang paling rendah nilainya 7, yang paling rendah nilainya 9 pun. Kan ada yang 99, 98 yang lulus. Dia itu yang gagal. Wah. Jadi memang yang sangat kompetitif ya. Sangat kompetitif dan hidupnya pun diajarin kompetitif karena pasar bebas segala macam, jualan bersaing, jadi diajarkan pergerakan kompetitif kreatif itu luar biasa. Itu yang apresiasi. Nah, ini mungkin tapi itu kan sebenarnya juga terjadi di China. Ya. Oh, di sana di Tiongkok itu kalau mau lagi ada ujian nasional, yang stres itu bukan anaknya. Yang stres itu orang tuanya. Wah, saya merasakan melihat masa-masa UNAS di sana beberapa kali. Orang tuanya stres sekali di sana karena kompetitifnya itu. Ya, jadi bukan anaknya yang stres. Jadi pada akhirnya kan sebenarnya kan ini di dunia ini nggak ada bedanya gitu. Mau cari saya disuruh tinggal ke China juga nggak masalah kok gitu. Maksudnya saya juga ditinggal di Amerika ya. Tapi saya tidak akan mencampuri cucu-cucu mau sekolah di mana, terserah. Saya merasa itu otonomi anak saya, bukan otonomi saya lagi. Dan bukan berarti nggak sekolah di Indonesia lah ya. Maksudnya kan ini lebih ke pertimbangan merantaunya tadi kan gitu. Tapi saya surprise bahwa cucu saya yang paling besar, perempuan, yang tahun ini lulus SMP di Al-Azhar Internasional Surabaya. Anak adik saya, bukan anak saya. Ya, anaknya Isna. Itu tiba-tiba ngomong ke saya bahwa pengen SMA-nya di Hangzhou. Surprise saya. Bukan saya yang minta, bukan saya yang menginspirasi. Enggak, karena apa? Pernah saya ajak ke Hangzhou dan di sana dia merasa kerasan dan pengen SMA-nya di Hangzhou. Sehingga kemudian saya sama ibunya, sama bapaknya, sama dia ke Hangzhou lagi, pilih-pilih sekolah di sana. Hampir dapat, kemudian ada COVID-19 ini nggak tahu ini apakah masih bisa di Hangzhou atau apa, tapi tadi pagi saya terima WA dari ibunya, mungkin akan SMA-nya akan di Hsinchu. Hsinchu itu ada sekolah SMA yang didirikan oleh teman-teman Tionghoa di sini. Zaman dulu ketika sekolah Tionghoa masih diizinkan, itu ada sekolah Hsinchu di sini. Dan alumninya sekarang orang-orang kaya, termasuk pemiliknya kapal api itu lulusan Hsinchu. Dan mungkin kalau belum bisa ke Hangzhou karena COVID-19 ini, mungkin akan SMA di Hsinchu. Sekolah Dan tanya saya bagaimana? Ya saya senang aja, saya bilang silahkan aja. Gitu. Jadi ya sekali lagi nggak ada. Ya silahkan, makasih. Ya, tidak ada yang absolut di dunia. Ya. Baik, selesai ya? Ya, udah. Tas. Kantai.